dengan hukum-hukum kebenaran dan pengisapan dunia akan dosa. Terakhir, sampai hari ini saya masih mencari sosok yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan Tuhan Elohim akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Nomor 22, 23. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibunuh, akan dilenyapkan dari umat kita. Subhanallah. Ini dikutip dari Ulangan 18. Ada seorang nabi yang sama seperti Musa. Barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi. Ini perjanjian baru yang mengatakan itu. Sekarang pertanyaannya, siapa nabi yang sama seperti Musa yang ketika dia berkata dan perkataannya ditolak, maka akan terjadi peperangan? Itu siapa tuh? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat di dalam Ulangan 33 nomor 2. Ada yang bisa baca? 33 nomor 2. Tuhan datang kepada kami dari Gunung Sinai. Kita buka dulu lah. Baru ini. Mohon maaf. Aduh. Alat juga peku. Mana dia? Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Gurunda. Iya. Jadi kalau kita melihat di dalam Ulangan 33 ini, di mana di sana dikatakan kemudian bahwa Tuhan akan datang. Artinya Tuhan ini akan membawa kemudian utusan, akan mengutus utusan. Berkatalah ia Tuhan akan datang dari Sinai. Sinai ini berarti Nabi Musa. Terbit daripada mereka Zair. Zair ini artinya Nabi Isa, Yesus. Dan tampak bersinar dari pegunungan Paran. Siapa yang dari pegunungan Paran? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dari tengah-tengah 10.000 orang yang kudus. Siapa yang pernah yang datang membawa pasukan 10.000? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian datang dari Madinah ke Mekah untuk melumpuhkan kota Mekah pada masa itu dengan membawa pasukan 10.000. Ini kalau bukan Nabi Muhammad lalu siapa lagi? Siapa yang pernah membawa pasukan? Yesus? Gak pernah. Yesus tidak pernah membawa pasukan. Pernah Yesus bawa pasukan jual pundi-pundi, jual jubah, beli pedang 2 biji. Tapi tidak membawa 10.000 pasukan. Di sebelah kanannya nampak kepada mereka api yang menyala. Api yang dimaksud di sini apa? Hukum. Hukum-hukum Tuhan yang menghanguskan semua hukum-hukum jahiliyah di atas muka bumi ini. Dia membawa hukum. Ketika ia datang kemudian yang dikenal dengan Fathul Mekah, menghajar semua orang-orang yang ada di sana, melumpuhkan kota Mekah, menundukkan kota Mekah tanpa ada sedikit pun pembunuhan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membakar habis semua ajaran jahiliyah. Orang-orang Quraisy yang menyembah berhala hancur sehancur-hancurnya. Seketika itu kemudian kalimat tauhid ditegakkan di kota Mekah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Penyembah-penyembah yang ada pada masa itu selain daripada Allah tunduk berserah diri kepada hukum yang menyala-nyala yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kalau ini juga ditolak, maka PR dari saudara-saudara Kristen atau orang-orang Yahudi yaitu menunjukkan adanya orang yang terbit dari pegunungan Paran yang datang dengan 10.000 orang yang kudus. Orang kudus ini artinya orang yang bersunat, orang yang suci. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Api yang dimaksud di sini adalah hukum-hukum
hukum yang tegak, tiang hukum yang menghanguskan hukum-hukum yang ada di depannya. Hukum apapun yang ada di depannya dilabrak dan dibakar. Inilah cikal bakal yang menjadi filosofi berdirinya apologet Islam Indonesia, API. Demikian. Allahu Akbar. Allah. Baik, saya nggak menyangkal itu ya kalau penghibur itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Tetapi sebentar ya, saya literasi dari ayat ini ada sambungannya gitu. Sebentar ya. Kalau kita naik ke akun kita, itu nanti kita terus cari juga yang kira-kira agak cina. Kalau nggak menyangkal berarti menerima dong. Iya, saya menerima roh kebenaran itu bahwasanya merujuk kepada Nabi. Semoga Anda mendapat hidayah. Amin. Ini bisa diperbesar tidak? Itu ayat apa itu, Bang? Besarkan Bang Fakir. Jelas Kalau aku tidak pergi, roh itu tidak akan datang. Oh, Ya. Yohanes 16. poinnya di sini, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia padamu. Berarti yang tidak mungkin kan Rasul mengutus Rasul. Udah jelas Tuhan mengutus Rasul, mungkin iya gitu. Oke. Coba dibaca lagi. Oke, boleh saya bantai ya? Iya, silakan. Boleh ya? Oke. Iya, Pak. Kita lihat dalam Yohanes 16 ini, nomor 7 poinnya. Di situ dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Aku akan mengutus dia kepadamu. Kita lihat dalam Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku akan minta kepada Bapa. Sama seperti seorang bupati membutuhkan ahli hama di kabupaten. Disebabkan karena di perkampungan yang ada di bawah bupati ini sedang dilanda hama tikus. Minta dokter atau orang yang ahli di bidangnya kepada gubernur. Gubernur lalu mengatakan kepada bupati, "Bupati, aku akan minta kepada presiden agar presiden mengutus seorang ahli hama agar aku utus kepadamu ke kabupaten." Begitu diutus, gubernurnya minta kepada presiden, presidennya meng-ACC-kan. Kemudian apa kata gubernur? "Aku mengutus kepadamu ahli hama agar hama tikus di kabupaten bisa dituntaskan." Pertanyaannya, gubernur mengutus kan? Yes. Tapi sebelum mengutus dia minta kepada siapa? Minta kepada presiden. Berarti Yesus mengatakan dalam Yohanes 14, "Aku akan minta kepada Bapa." Aku minta. Kata minta dalam bahasa Yunani erotao. Erotao itu meminta, kemudian menanyakan, membicarakan, berdoa, kemudian berunding. Gimana ceritanya? Itu dalam bahasa Yunani itu erotao, itu artinya seperti itu. Artinya Yesus ini memohon kepada Bapa, "Bapa, aku tak sanggup. Tolong utus seorang penolong lain. Aku tak sanggup lagi. Mereka membuat makar, mereka menolak aku, mereka berusaha membunuh aku. Tolong, please." Tuhan kemudian mengabulkan. Itu yang pertama. Kedua, Yesus berkata, "Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan." Maka ketika ia mengatakan, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu," berarti ini adalah firman yang diterima oleh Yesus. Yesus berkata berdasarkan firman Tuhan. Berarti ada Tuhan yang menuntun dia untuk mengatakan ini. "Aku akan mengutus dia kepadamu." Yohanes 14 nomor 24, "Firman yang keluar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari dia yang telah mengutus aku." Berarti yang dikatakan kemudian Yesus ini adalah perkataan Tuhan. Doa Yesus dikabulkan dan Tuhan mendatangkan penolong lain. Makanya Yesus mengatakan, kerajaan akan diambil dan diberikan kepada bangsa yang lain yang akan menghasilkan buah dari kerajaan itu. Itu, Bung. Jadi kalau Yohanes 16, Anda tamatkan bacaan Anda sampai ke nomor 15. Insya Allah Anda akan tahu siapa oknum yang dimaksud tersebut.
Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Poin 13. Apabila ia datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari lisannya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Rasulullah Muhammad SAW kemudian menerima wahyu dari Allah. Tak ada satupun penambahan dari ucapan beliau itu yang keluar dari mulutnya. Khususnya wahyu yang diterima itu adalah perkataannya sendiri. Madallah sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Nabi Muhammad tidaklah sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya sendiri. In huwa illa wahyu yuha, tidak lain yang diucapkan dari lisannya itu adalah wahyu yang diberikan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yaitu diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Lagi pula dalam Yohanes 18, aku akan mengutus nabi yang sama seperti engkau Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Apa yang keluar menjadi simbol, menjadi aturan, menjadi simpul keagamaan, semuanya harus bersumber dari mulut nabi yang sama seperti Musa. Alhamdulillah, subhanallah, semua kaidah-kaidah yang ada dalam ajaran agama Islam yang dilakukan oleh umat Islam, prosesi apapun itu, dari bangun tidur sampai tidur kembali, semua kaidahnya bersumber dari mulut baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebaliknya, Kristen ibadah minggu, perintah itu keluar dari mulut Yesus atau tidak? Kristen makan babi, perintah untuk menghalalkan babi itu keluar dari mulut Yesus atau tidak? Tidak bersunat. Apakah itu perintah dari mulut Yesus atau tidak? Kristen berdiri dalam prosesi keagamaan mereka, tak ada satupun yang bersumber dari lisan Yesus. Berarti yang pantas kemudian untuk menduduki apa yang disebut dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15 itu hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang terakhir poinnya, dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Pada abad pertama, pada saat Yesus hadir di tengah-tengah Bani Israel, orang belum tahu apa yang terjadi dalam kandungan berupa embrio. Orang tidak tahu apa yang terjadi di langit. Orang tidak tahu apa yang terjadi di dasar laut. Tetapi baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian menguraikan hal-hal yang akan ditemukan, hal-hal yang akan datang. Begitu ditemukan, Al-Quran sudah menceritakan. Ada temuan baru, Al-Quran sudah menceritakan. Ada ilmuwan baru, Al-Quran sudah menceritakan lebih dulu. Artinya Al-Quran itu menceritakan hal-hal yang baru ditemukan hari ini. Sehingga nubuatannya, dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Namun pada masa itu tidak masuk akal. Tapi yang akan datang, maksudnya di masa ke depan, akan ditemukan semua apa yang diucapkan di dalam Al-Quran tersebut. Dan poinnya, dia akan memuliakan aku. Nabi Muhammad satu-satunya nabi yang mengembalikan identitas kemuliaan Yesus, Nabi Isa alaihissalam, pada kodrat yang sesungguhnya. Contoh, di dalam surah Maryam kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di data nomor 9 ayat 19-nya, Allah kemudian mengutus malaikatnya kemudian dengan mengatakan apa? Innama ana rasulu rabbik liahabalaki gulaman zakiyan. Roh Kudus berkata kepada Maryam, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu wahai Maryam, untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Subhanallah. Suci, mengembalikan derajat kodrat Yesus yang suci. Di dalam Kisah Para Rasul 4, Yesus disebut adalah hamba yang suci, hamba yang kudus. Ibrani 5 nomor 7, Yesus disebut sebagai hamba yang soleh. Galatia 4 nomor 4, Yesus disebut sebagai hamba yang muslim, tunduk berserah diri kepada aturan Tuhan, yaitu Torah. Islam mengembalikan derajat itu dengan mengatakan gulaman zakiyah, seorang anak laki-laki yang suci. Kalau di Kristen,
Yesus seorang laki-laki yang lahir di kandang hewan, kemudian dia dinobatkan menjadi anak hewan, anak domba, lalu kemudian dia menjadi simbol, ya, korban tumbal di atas pohon, di atas tiang. Lalu kemudian prosesi itu dikatakan terkutuk. Dengan terkutuklah Yesus. Yesus Kristus Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yesus menjadi kutuk. Kalau di Islam, subhanallah, di ahabalaki gulaman zakiya, Nabi Isa alaihissalam dimuliakan dengan ucapan seorang manusia yang suci. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini adalah hamba Allah yang diberi hikmat kitab dan diberikan hikmat kitab, lalu kemudian diberikan nikmat kenabian. Itu kata Al-Quran. Makanya umat Islam ketika menyebut selalu diikutkan dengan nama alaihis salam, dimuliakan. Alaihis salam, alaihis salam. Nabi Isa, Yesua alaihis salam. Apa alaihis salam? Atasnya keselamatan. Hosana, hosana alaihis salam. Hosana, hosana alaihis salam. Selalu diikutkan dengan alaihis salam, alaihis salam, alaihis salam. Kalau di Kristen, Yesus mati terkutuk, menebus dosa-dosa Kristen, seluruh dosa pembunuhan, pencabulan, pemerkosaan, perampokan, nepotisme, korupsi dan seterusnya, semua ditanggung di pundak Yesus. Maka Yesus bukan lagi manusia suci, karena dia adalah manusia yang semua dosa orang-orang Kristen menumpuk pada dirinya. Maka satu-satunya manusia yang paling banyak dosanya di atas muka bumi ini berdasarkan tanggungan dosa-dosa adalah Yesus. Dia adalah manusia yang paling berdosa. Bayangkan saja, sejak dituliskan Bible sampai hari ini, kita tidak akan pernah menemukan satu perbuatan baik Yesus kepada ibu kandungnya sendiri. Kalau ada saudara Kristen yang mampu menunjukkan bakti Yesus kepada ibunya, maka saya berhenti menjadi apologet. Yesus berbakti kepada ibunya mulai dari sejak dia bayi sampai dia menjadi Tuhan untuk Kristen. Kalau ada Kristen yang mampu menunjukkan bakti atau akhlak baik, etikat baik Yesus kepada ibunya, hormat Yesus kepada ibunya, maka saya berhenti menjadi apologet. Kalau ada. Tapi saya sangat miskin ilmu tentang itu. Tak ada pengetahuan saya tentang penghormatan seorang Yesus kepada orang yang melahirkan dirinya. Tak ada sama sekali. Yang kutemukan justru, mohon maaf, etika, adab yang kurang mengenakkan terhadap ibu kandung sendiri. Yesus tidak pernah memanggil ibunya dengan panggilan mama, mami, bunda, mam, ibu. Selalunya Yesus memanggil, hai perempuan, gune, gune, gune. Hai perempuan, hai perempuan, hai perempuan. Bahkan ada suatu ketika di banyak orang, banyak manusia berkumpul, ibunya datang meminta supaya Yesus memberikan solusi. Anggur sudah habis. Malah dia tanya, hai perempuan, mau apakah engkau padaku? Waktuku belum sampai. Enggak Yesus, anakku sayang. Ibu hanya menyampaikan bahwa anggur habis. Oh iya Gune, iya perempuan. Itu. Bahkan kalau Anda melihat guneka itu artinya istri, berarti Yesus memanggil ibunya dengan istri. Itu bahaya. Mana panggilannya? Mana etikat baiknya? Bahkan Yesus mengatakan, semua manusia yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Semua manusia yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Itu perkataan Yesus. Artinya termasuk ibunya kan? Jadi tak ada akhlak daripada Yesus itu kepada ibunya. Sedangkan di dalam Al-Quranul Karim, Nabi Isa alaihissalam menyatakan dengan jelas bahwa beliau sangat menghargai ibunya. Beliau mengayomi ibunya dimanapun beliau berada. Selalu kemudian menyanjung ibunya. Bahkan dari sejak bayi beliau sudah membela ibunya. Kalau Anda melihat Bung, tuduhan orang Yahudi dalam Talmud, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu dituduh sebagai anak hasil zina. Apa pembelaan Kristen terhadap keadaan itu? Apa pembelaan Bible terhadap keadaan itu?
Subhanallah, Bible tidak memberikan apa-apa terhadap tuduhan tersebut. Ketika orang Yahudi mengatakan, qalat sa'anna yakunu li gulam walam yamsasni bashar walam aku bagia. Katanya, bagaimana mungkin aku mempunyai anak padahal tidak pernah aku disentuh, tidak pernah ada laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pesina. Berbeda dengan Bible. Matius 1, di situ dijelaskan kalau Yesus ibunya sudah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf. Bahkan dia hampir diceraikan karena terbukti dia hamil. Qala katalik, qala rabbuki huwa alayya hayyan. Roh Kudus berkata, demikianlah Tuhanmu. Hal itu mudah baginya, agar kamu menjadikan suatu tanda kemudian atas kebesarannya bagimu, bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah sesuatu urusan yang sudah diputuskan. Wa kana amran maqdiyan. Lalu kemudian Maryam mengandung beliau. Kemudian apa yang terjadi? Dia tidak ke kandang hewan, melahirkan di sana kagak, tetapi ke tempat yang asri, tempat yang indah, tempat yang nyaman. Itu di Al-Quran, surah Maryam ayat 23. Dan kalau kita melihat kemudian ketika dia membawa anaknya di tengah-tengah Bani Israel, orang Yahudi kemudian memulai mungkarnya terhadap Nabi Isa yang masih bayi. Fatatsbihi qaumaha tahmiluhu qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyan. Maryam membawa anak bayi itu, Nabi Isa alaihissalam, dalam gendongannya. Kemudian lalu orang-orang Yahudi berkata, ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyah, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Ya ukhta Harun makana abuki, wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, bukan buruk karakter, buruk akhlak, dan seterusnya. Dan ibumu bukan seorang perempuan pesina. Maka Maryam kemudian menepis tuduhan itu dengan berkata, kau tunjuk apa yang kamu mau sampaikan kepada anakku. Tunjukkan kepada dia apa yang ingin kau tanyakan kepada anakku. Lalu orang-orang Yahudi berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyan? Bagaimana mungkin kami berbicara kepada anak kecil yang masih ada dalam ayunan? Tiba-tiba suara keluar dari ayunan. Ini Abdullah. Anak bayi sudah membela ibunya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Aku bukan anak zina. Ibuku bukan pezina. Al-Quran membela. Nabi Isa alaihissalam membela kemudian ibunya. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini nabi utusan Allah. Aku ini hamba Allah. Allah memberiku kemudian kitab Injil, dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi dimanapun aku berada. Wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Dan Allah memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidaiti wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyyan. Dan berbakti kepada ibuku. Nabi Isa membela ibunya. Nabi Isa mengakui bakti kepada ibunya. Ini Al-Quran melakukan pembelaan terhadap tuduhan orang-orang Yahudi. Sedangkan Kristen memanen keadaan itu. Panen terhadap penyaliban. Mengambil kitab dari Bani Israel. Tapi Kristen tidak ada pembelaan terhadap tuduhan orang-orang Yahudi terhadap Yesus. Makanya dikatakan, apabila ia datang, dia akan memuliakan aku, bukan justru semakin menghinanya. Kalau orang Yahudi mengatakan Yesus itu anak zina, kalau Kristen mengatakan Yesus itu anak domba. Kalau Yahudi mengatakan dia adalah tukang sihir, maka Kristen mengatakan dia adalah jelmaan Tuhan. Subhanallah, subhanallah, summa subhanallah. Islam datang kemudian memuliakan.
apabila ia datang, dia akan memuliakan aku. Ini jelas ini. Sehingga ketika Anda bertanya, siapakah yang ada dalam Yohanes 16? Aku akan pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Roh kebenaran itu datang, dan ketika ia datang, apa kata beliau? Dalam surah Al-Ma'idah, di situ diterangkan kemudian bagaimana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil ahli Torah, memanggil orang Yahudi, memanggil orang Nasrani agar menuju kepada keselamatan akhir yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ahlal kitab, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab Yahudi, Nasrani, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab Al-Quran yang menjelaskan. Yahdi bihi man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itu Allah memberi petunjuk kepada orang yang mau mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Ini jelas nih. Jadi Rasulullah datang kemudian memberi kabar gembira kepada mereka. Hai, sinilah kalian, ikutlah sama aku. Akulah yang dinubuatkan para nabi, yaitu Rasulullah wa khataman nabiyin, dan penutup para nabi. Yesus mengatakan masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Subhanallah. Tetapi bukan berarti kami umat Islam itu beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kitab-kitab terdahulu menubuatkannya. Tidak. Demi Allah, kami dari kecil belajar Al-Quran, beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran dan sunnah hadis sahihah. Baru-baru inilah baru kami belajar Bible. Ternyata di Bible ada informasi-informasi seperti itu. Maka semakin kuatlah iman kami kepada Islam, semakin kuatlah akidah kami terhadap Allah. Saya kira begitu, Bung. Maaf kepanjangan. Silakan Anda mau berpanjang ria, silakan. Saya akan setia mendengarkan. Demikian. Jadi, kalau Bang Juma menyangkal bahwasanya Yesus ini bukan Tuhan, terus bagaimana dengan ayat ini? Bentar. Ketika muridnya bertanya tentang Allah Bapa itu, kan di sini apakah engkau ragu? Ini bagaimana menurut Bang Juma? Mana suara Bang Juma? Halo? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Jadi saya ngomong tadi tuh ngomong sendiri. Iya iyalah. Alhamdulillah, Masya Allah, sendiri senang, senang kali aku beli diri sendiri. Alhamdulillah. Iya. Sementara yang lain juga ikut diam, Masya Allah. Jadi gini saudaraku, nyimak gurunya. Yesus sebelum sampai data ini, sebelum sampai data Yohanes 14 ini, Yesus sudah menjelaskan, Yesus sudah menguraikan, Yesus sudah memberikan contoh akurat bagaimana Bapa itu. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 1 nomor 18. Kita baca sama-sama. Yohanes 1 nomor 18, di situ diterangkan kemudian Yesuslah yang menjelaskan, mentafsirkan tentang Bapa. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan.
Tetapi anak tunggal Tuhan yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang mentafsirkan. Dalam bahasa Yunaninya exegomai. Dialah yang mentafsirkan, dialah yang menceritakan, dialah yang menerangkan, dialah yang memperlihatkan kemudian Bapa itu seperti apa. Makanya dalam Yohanes 7 nomor 37, kamu tidak pernah melihat Bapa, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Kalau berbicara mengenai Yesus, kita lihat di dalam pernyataan-pernyataan Yesus. Makanya Yesus ini heran kepada Filipus ini. Sudah sekian lama kamu itu bersama dengan aku, kamu masih bertanya, tunjukkan Bapa itu. Kenapa Yesus heran kepada Filipus? Karena Yesus itu senantiasa menyampaikan kepada mereka, mempraktikkan kepada mereka seperti apa keadaan Bapa itu dan seperti apa saya ini. Contoh, Yohanes 20, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, ilahku dan ilahmu. Yohanes 8, jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakku lah yang memuliakan aku. Nah sekarang kalau kita melihat, di mana Bapa ini menurut Yesus? Bapa ini bukan di bumi, Bapa ini ada di langit. Pengakuan Yesusnya itu sangat jelas. Matius 6, Bapakku yang ada di langit. Matius 5:48, Bapakku yang ada di langit itu sempurna. Matius 10:32, di depan Bapakku yang ada di langit. Matius 12 nomor 50, Bapakku yang ada di langit. Matius 15:13, Bapakku yang ada di langit. Matius 16 nomor 17, Bapakku yang ada di langit. Yohanes 6:32-33, Bapakku yang memberikan kamu roti dari langit. Matius 18:10, Bapakku yang ada di langit. Matius 18:19, Bapakku yang ada di langit. Matius 7:21, Matius 7:21. Ya, Matius 7:21, Bapakku yang ada di langit. Datang Filipus. Yesus. Ya, kenapa Cak Wak? Tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Yesus mengatakan, tuyul, tuyul. Sudah sekian lama aku bersama denganmu, kamu masih bertanya, tunjukkan Bapa itu. Barang siapa yang melihat aku, itu sama halnya melihat Bapa. Kenapa? Karena aku itu menyatakan apa yang Tuhan perintahkan kepada aku. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Aku berbuat bukan dari diriku sendiri. Maka untuk endingnya, untuk membantah keraguan saudara tentang pernyataan saya, silakan Anda lihat di dalam Yohanes 5 nomor 36. Apa kata Yesus di sana? Ada yang bisa baca? Bunda Rahma bisa baca? Yohanes 5 nomor 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa mengutus aku. Jadi semua pekerjaan yang aku lakukan, wahai Filipus, semua membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, semua pekerjaan itu membuktikan aku adalah utusan Bapa dan Bapa itu mengutus aku. Kenapa kau bertanya lagi? Siap, tunjukkan Bapa itu, tuyul. Bapa itu tidak bisa dilihat. Kalau kamu mau melihat Bapa, lihat aja aku. Apa yang aku katakan semua firman Tuhan, tidak aku karang sendiri. Apa yang aku kerjakan, apa yang diperintahkan oleh Bapa, bukan aku kerjakan sendiri. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Ada yang bisa baca? Oh, khotbah ya, ada. Dengarlah orang Israel. Hai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia, yaitu Yesus, di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Yesus perantara. Nah, Yesus perantara. Terus kamu minta aku tunjukkan kepadamu. Yohanes 12:49.
Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang kukatakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan Bapa kepadaku. Lalu situ minta, tunjukkan Bapa itu kepadaku. Lihat aja aku. Sebab apa yang keluar dari mulutku itu semua adalah firman Tuhan. Yohanes 4 nomor 34. Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi kalau kamu ingin melihat Bapa, lihat aja aku. Karena pekerjaanku adalah pekerjaan Bapa, ucapanku adalah ucapan Bapa. Itu kata Yesus. Apa tidak bisa dilihat? Seperti itu, Bang. Wah, aku nggak mau mute lagi deh. Nanti bicara sendiri lagi nih. Lanjut. Silakan Pak Cowok. Pak Cowok Pak jahat. Cowok, silakan. Lantas mengapa tidak akan sampai kepada Bapak tanpa melalui dia gitu? Gimana? Ya kan dia berkata tidak akan Iya. sampai kepada Bapak tanpa melalui aku di situ. Nah, betul sekali. Coba kita lihat kemudian di dalam Kisah Para Rasul 13:23. Dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikan Bapa kepadanya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Kenapa dia mengatakan tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku? Karena sudah zamannya dia. Zaman Musa tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa Musa. Zamannya Yohanes tak ada yang sampai kepada Bapa tanpa Yohanes. Apa buktinya? Coba baca Matius 21 nomor 31. Pemungut cukai, pesundal lebih dulu masuk surga. Karena apa? Karena mereka mendengarkan juru selamatnya, yaitu Yohanes Pembaptis. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yohanes Pembaptis. Apa buktinya? Matius 21 nomor 31-32. Jelas sekali. Kemudian sampai pada masa Yesus, tak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Begitu sampai kepada masa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang sampai kepada Allah pencipta langit dan bumi tanpa melalui baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada masanya. Yesus ketika datang kepada Bani Israel ditolak. Gak mungkin. Nah mungkin. Kamu ini hanya manusia biasa. Tapi kau mengatakan kamu lebih dulu ada daripada Abraham ada. Gak mungkin. Mustahil. Itu tidak mungkin. Kata orang-orang Yahudi pada masa itu. Lalu kemudian mereka orang-orang Yahudi mengatakan, aku ini keturunan Abraham. Aku ini keturunan Abraham. Bla 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 dan bla bla bla. Penolakan demi penolakan. Bahkan berujung kepada keinginan untuk membunuh. Mari kita baca dalam Yohanes 8. Yohanes 8 ya. Yohanes 8 ya teman-teman. Kita lihat apa yang kemudian tertulis di dalam kitab saudara. Yohanes 8. Ini adalah bukti akurat dari Bible. Jangan kita gunakan Al-Quran. Karena Anda mengatakan, kenapa bawa Al-Quran? Ini kan berbicara mengenai Yesus. Silakan Anda sorot Yohanes 8 nomor 37 dan seterusnya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Ini Yesus sedang bercakap-cakap nih dengan keturunan Abraham dari sisi Ishak, Yakub. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Jawab mereka, Bapa kami adalah Abraham. Yesus kemudian menjawab, jikalau sekiranya kamu adalah anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan justru berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan itu yang demikian itu tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Ini bukti Yesus itu ditolak. Maka mereka mengaku sebagai anak-anak Abraham, keturunan Abraham. Mereka mengaku menyembah kepada Eloah Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi Yesus mengatakan tidak akan sampai kepada Bapa
kalau kalian percaya Abraham, percaya kepada Musa, percaya kepada Daud dan Salomo, tapi kalian tidak menerima aku sebagai Mesiasnya, tidak akan sampai kepada Bapa. Sebab akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel yang menolak beliau pada masa itu. Makanya Yesus berikan resep terakhir bagi Bani Israel. Wahai Bani Israel, hidup kekal itu kalian boleh peroleh apabila kamu mengenal dua hakikat. Apa itu? Mengenal Bapa satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku utusannya. Ini bonus kepada Bani Israel. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Percuma mereka mengenal engkau kalau mereka tidak menerima aku. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tapi seketika kemudian Nabi Isa alaihissalam atau Yesus ditolak, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mengatakan kepada mereka, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, kau menolak Nabi Isa, oke. Kau menolak juga Nabi Musa, oke. Kau hancurkan kitab yang kuwahyukan kepadamu, oke. Tapi aku menyayangimu. Sekarang aku tunjukkan kebenaranku kepadamu. Aku telah mengutus Rasulku yang terakhir bernama Nabi Muhammad. Ikutlah dengannya. Itu adalah stasiun terakhir. Kalau Nabi Muhammad pun kalian tolak, maka tak ada lagi keselamatan. Makanya dikatakan dalam ayat itu bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya jalan untuk menuju kepada keselamatan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada mereka apabila mereka mencintai pencipta alam semesta, apabila mereka ingin diampuni dosa-dosanya, apabila mereka ingin diselamatkan dan dicintai, maka perintahkan kepada mereka untuk mengikutimu. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka apabila mereka mengikuti engkau, aku akan mengampuni dosa-dosanya dan akan mencintainya. Jadi itu yang terakhir. Jadi kalau Anda mengatakan tak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus, itu pada zamannya. Yesus mengatakan kerajaan Elohim akan diberikan kepada bangsa lain dan akan membuahkan hasil dari buah kerajaan itu. Wahai perempuan, ada saatnya kau tidak akan lagi menyembah Tuhan di gunung ini dan tidak menyembah lagi Tuhan di Yerusalem. Karena kerajaan akan dilimpahkan dan diberikan kepada bangsa yang lain. Kerajaan yang ada, Daud sudah tak ada lagi. Kerajaan yang ada hanya kerajaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun kerajaannya tetap berjaya sampai hari ini. Demikian. Masya Allah. Silakan cowok tanggapi. Kalaulah abang mengatakan Yesus ini adalah utusan, mengapa dia datang ini membawa pedang? Artinya dia menghakimi. Apakah kekuasaan itu ada padanya? Dapat mengampuni dosa. Bukankah yang mendapat mengampuni dosa itu Allah Bapa? Silakan. Oke, baik. Tak ada satupun dalil pengakuan Yesus, aku mengampuni dosa. Itu tak ada, Bung. Tak ada dalilnya. Dia hanya mengatakan dosamu telah diampuni. Kenapa demikian? Karena tanda-tanda orang yang dikutuk oleh Tuhan adalah buta, lumpuh, cacat, dan seterusnya. Mereka orang-orang dikutuk ketika melakukan dosa, seketika dikutuk oleh Tuhan. Seketika mendapatkan karma, seketika mendapatkan tulah. Ketika Yesus menyembuhkan, Yesus mengatakan, oh berarti Tuhan sudah mengampuni dosamu. Makanya tak ada ucapan Yesus, dosamu telah aku ampuni. Bahkan ketika ia disalibkan, apa kata Yesus? Bapa, ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan Bapa. Jadi begitu Bung, tak ada kata yang kemudian. Coba silakan tunjukkan, dibesarkan teman-teman. Silakan, dibesarkan host. Nah, Anda mengambil data dari mana tuh Bang? Matius berapa itu?
Matius 1 Lukas. Yohanes 10. Yohanes 10 ya. Bisa Iya. dibacakan? Yohanes 8, 10. Ini Yohanes kan 8 ya. ketika ada wanita yang berzina, ya seharusnya dia mengikuti hukum Taurat yang dibawa oleh Musa, hukum rajam gitu. Mengapa dia Iya. tidak melakukan itu? Iya, baik. Oke, Bung. Ketika Anda membawa kemudian Yohanes 8, itu sangat baik. Yesus kemudian bangkit berdiri dan berkata, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kan Yesus sebelumnya mengatakan, "Siapa di antara kamu yang tidak memiliki dosa, silakan lempar lebih dulu perempuan ini." Ternyata orang-orang ini tuh adalah orang-orang yang memiliki dosa semua. Tak ada yang melempar. Yesus pun tak melempar. Karena tuduhan yang ada kemudian itu harus ada dua saksi. Ada yang berzina, siapa saksinya? Jangan-jangan ini hanya fitnah. Ternyata rupa-rupanya orang-orang itu tidak ada yang mau menjadi saksi. Itu yang pertama. Yang kedua yang Anda harus pahami, yang saudaraku harus pahami, Yesus bukan orang yang duduk sebagai wali hakim. Yesus tidak duduk sebagai orang yang duduk sebagai mahkamah agama. Yesus tidak memiliki kewenangan untuk menghukum dan menetapkan ini berzina, hukumannya ini pencuri, hukumannya enggak. Yesus bukan imam, Yesus bukan hakim, dia bukan orang yang kerja di Gubernur Pilatus, bukan juga di Herodes, bukan. Dia adalah orang yang ditolak oleh orang-orang Yahudi, boro-boro jadi hakim untuk menghakimi. Itu tak ada. Apa haknya Yesus menghakimi perempuan tersebut? Tak ada. Dia bukan hakim. Dia bukan duduk di mahkamah agama Yahudi. Bukan. Dia tidak ada kewenangan beliau untuk menghakimi. Dia hanya mengobati saja. Ketika ada yang sakit dia obati. Ketika ada yang sakit dia obati. Itu. Tapi kalau untuk menghakimi, oh Yesus tidak bisa. Bukan tugasnya menghakimi orang. Saya kira begitu, Bu. Terus tentang dia duduk di tahta bersemayam untuk menghakimi 12 bangsa Israel itu bagaimana? Ya, Anda lihat di dalam Yohanes 8, Yohanes 12 nomor 48 ya. Bisa dibaca teman-teman? Yohanes 12:48. 12:48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, tuh. Ini pengakuan Yesus. Jadi 12 suku Israel itu akan dihakimi berdasarkan firman atau sabda yang Yesus sampaikan kepada mereka. Makanya murid-murid memiliki tugas. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergi kepada domba-domba yang sesat dari umatku Israel. Itu kata Yesus. Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel. Kita boleh baca di dalam Yohanes 14 nomor 31. Bunda bisa menunjukkan itu. 14:31. Atau ada yang lain yang bisa membacakan? Ini bagus kalau ada yang membacakan supaya kita mendengarkan semuanya. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan Bapa. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Diperintah. Masya Allah. Kalau Yohanes 11:42 masih bisa dibacakan enggak? 11:42. Bisa ya. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Tuh.
Jadi di sini poinnya adalah utusan. Mereka percaya aku sebagai utusan atau mereka menolak aku sebagai utusan. Itu aja. Jadi pola yang dimainkan oleh kenabian dan kerasulan Yesus kepada Bani Israel hanya ada dua. Mereka menolakku sebagai rasul atau mereka menerimaku sebagai rasul. Itulah hakimnya nanti di akhir zaman. Makanya dalam Yohanes tadi yang dibacakan oleh Bunda Rahma, Yohanes 12:48, barang siapa menolak aku, dia tidak menerima perkataanku. Dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Perkataanku yang aku sampaikan ketika aku penginjilan selama 3 tahun, perkataan-perkataan itulah yang kemudian akan menjadi hakimnya di akhir zaman. 12 suku akan dihakimi. Siapa di antara kalian yang menerimaku sebagai Mesias? Kamu? Ya, masuk surga. Kamu menolakku sebagai Mesias? Ya, masuk neraka. Itu. Makanya Allah berkata, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas takhizuni. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Nabi Isa, anak laki-lakinya Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada orang-orang ini, jadikan dirimu sebagai Tuhan selain daripada aku? Kata Nabi Isa, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Wa in kuntu qultu faqad alimta. Sekiranya aku kemudian mengatakannya, tentulah engkau akan mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta allamul ghuyub. Sungguh engkau yang maha mengetahui segala yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepada aku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, maka engkau lah yang mengawasi mereka, dan engkau lah yang menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi Bung, ketika Anda membaca dalil yang tadi itu dalam Yohanes 10 tadi, Yohanes 8, Yohanes berapa tadi itu yang Anda bawa? Ketika kemudian bercerita tentang 8. Yohanes 8, nomor 11, nomor 10, 11. Di situ Yesusnya kemudian menyatakan bahwa yang menghakimi itu hanya Allah. Tapi ketika dia di akhir zaman, sama seperti Al-Quran mengatakan bahwa semua ahli kitab akan beriman kepadanya. Wa in min ahlil kitabi illa minan nabi qablal maut. Semua ahli kitab akan beriman. Begitu datang Nabi Isa yang kedua kalinya yang mereka tolak, yang nenek moyang mereka tolak, Nabi Isa datang di akhir kehidupan bumi, maka mereka semuanya akan beriman. Oh, ternyata yang diajarkan Islam itu betul. Yang datang yang Mesias yang kita tunggu-tunggu ternyata Nabi Isa yang pernah ditolak oleh nenek moyang kita. Maka mereka semuanya akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan yang Anda bawa tadi, bahwasanya dia akan menjadi hakim dulu di atas tahta untuk menghakimi ke-12 murid, itu berdasarkan yang tadi. Barang siapa yang menolak aku, tidak akan menerima perkataanku, dan ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, sekarang kita lihat Yohanes 17:8. Coba Anda baca baik-baik. Segala firman yang aku berikan kepada mereka, mereka telah menerimanya, dan mereka yakin dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti segala firman yang Yesus sampaikan di tengah-tengah Bani Israel, seluruhnya hanya bersaksi bahwa Yesus itu hanyalah utusan Tuhan. Berarti penghakiman kelak ada dua, menerima Yesus sebagai utusan atau menolak Yesus sebagai utusan. Hanya itu saja. Karena semua cakupan firman yang Yesus sampaikan di tengah-tengah Bani Israel itu hanya dipercayai oleh muridnya sebagai utusan Tuhan saja. Makanya dikatakan kemudian dalam Yohanes 11 nomor 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku,
tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya agar supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mengatakan, berfirman, bersabda, menyampaikan perkataan di tengah-tengah Bani Israel agar mereka percaya bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Saya ulang, Yohanes 11:42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau dipercayai sebagai utusan Tuhan saja. Maka yang menuhankan dirinya, Anda lihat betapa siksanya mereka, betapa kecewanya mereka, betapa terhinanya mereka. Anda lihat dalam Matius 7 nomor 21, nomor 22, 23. Pada akhir zaman nanti, banyak orang yang datang kepadaku berseru, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami telah bernubuat pakai namamu Tuhan Yesus? Bukankah kami bermujizat pakai namamu Tuhan Yesus? Bahkan kami melakukan pengusiran terhadap setan-setan demi namamu Yesus. Kata Yesus, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tumben benar. Banyak orang yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, tapi karena dia tidak berdasarkan pola pengajaran yang seajarkan di tengah-tengah Bani Israel, maka Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, aku tak mengenal kalian. Bayangkan aja nih, orang Kristen yang sudah pada level bermujizat, orang Kristen yang sudah pada level mengusir setan, orang Kristen yang sudah sampai pada level bernubuah. Yesus katakan apa? Aku tidak mengenal kalian. La haula wala quwata illa billah. Aku tak mengenal kalian, katanya. Lalu buat apa kalian beriman? Kalau Yesus sendiri kemudian izin Bang Suma. Iya, silakan. Iya, izin Bang Suma. Ini saya mau bertanya ke Bang Suma ini. Bang Suma ini kan ini siapa? Ini pendatang baru karena ada kentara di HP saya. Iya Bang, Ronald Nenggolan Bang. Ronald Nenggolan Bang. Tunggu dulu, kita tanya dulu saudara cewek. Cewek apa cowok? Oh, cowok. Cowok Bang. Ini matanya cewek terus ini. Yang tadi yang mau mualaf mana? Belum datang dia Bang. Baluap. Ada yang mau mualaf katanya. Iya si Engki, dia takut ketahuan. Padahal ada acara saya harus terbang ke Dubai malam ini. Batal karena dia musyahadat. Nggak percaya aku Bang. Kok boleh bohongin Oten Bang? Orang aku nggak bisa tahu aku jadwalmu. Katanya ada yang mau mualaf jam 8. Aku kesini, belum mandi pula tuh. Tapi masalahnya Bang, dia mau cari tempat dulu, dia takut ketahuan emaknya. Oh ya sudah, kita tunggu sambil kita belajar sama teman-teman. Silakan saudara cewek jahat. Cowok Bang, cowok jahat. Iya, mungkin ada yang mau disampaikan sama Bang Ronald. Ya, tidak apa-apa. Baik. Dan Bang Ronald. Iya, izin Bang Suma. Iya, silakan, Bro. Iya, ini di Yohanes 13 ini ayat 13-nya menyatakan bahwa kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Kemudian di ayat 20-nya menyatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan ke Bang Suma ini, kira-kira Nabi itu bisa mengutus orang atau memang hanya Tuhan yang bisa mengutus? Terus tadi Tuhan menyatakan bahwa Yesus sendiri menyatakan bahwa dia adalah Tuhan dan Guru. Begitu Bang. Baik. Jadi gini Bu, kitab saudara itu, kalau Anda melihat original teksnya, di situ dikatakan Rabam Wamaran dalam bahasa Aramaik atau dalam bahasa Ibrani. Rabam Wamaran, guru dan Tuhan. Dia tidak mengatakan Alaha. Dalam bahasa Yunani hanya mengatakan Kurios, tidak mengatakan Theos. Rabam Wamaran. Andai saja dia mengatakan Rabam wa Alaha,
berarti dia merujuk kepada pencipta. Sayangnya dia hanya mengatakan maran, Tuan. Sedangkan Tuan dan Tuhan itu berbeda dalam rasa bahasa kita. Misalnya orang yang terpenting di Indonesia ini, orang kelas 1 misalnya, seperti Bang Handi Slebes, dipanggil Tuan Handi, itu masih rasional. Bagi kita, rasa bahasa kita. Tapi kalau dikatakan Tuhan Handi, maka orang-orang yang pemikir lemah akan berpikir, oh Handi ini adalah Tuhan. Nah inilah tipu muslihat itu. Tuhan disebut Tuhan demi untuk melanggengkan kemudian pengajaran-pengajaran palsu. Maka ketika Yesus mengatakan, kau menyebut aku guru dan Tuhan, itu memang tidak salah. Karena memang aku ini Tuhan, Sayyid. Baginda Rasul Muhammad SAW juga disebut itu sebagai Sayyid, sebagai Tuhan. Tidak ada masalah. Nah, kalau Yesus mengutus muridnya, statusnya sebagai pemimpin, sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai Mesias, mengutus muridnya, tak masalah. Selayaknya baginda Rasul Muhammad SAW mengutus sahabatnya, tak masalah. Nabi Musa alaihissalam mengutus Harun, tak masalah. Mengutus Yosua bin Nun, tak masalah. Karena mereka adalah nabi yang mengutus pengikut-pengikutnya, tak masalah. Jadi itu tidak ada indikasi, Bung. Coba Anda lihat, saudara-saudaraku ya, betapa banyak seruan-seruan Yesus, Bapakku, Bapakku, Bapak itu Tuhan. Ketika Yesus mengatakan Bapakku, berarti itu menceritakan Tuhanku. Matius 18:10, Tuhanku yang ada di langit. 18:19, Tuhanku yang ada di langit. Matius 7, Bapakku, Tuhanku yang ada di langit. Matius 10:32, di depan Bapakku, di depan Tuhanku yang ada di langit. Makanya Yesus mempraktekkan ibadah. Yesus sujud, Yesus berdoa, Yesus memohon, Yesus beribadah, Yesus puasa. Kenapa? Karena dia bertuhan. Begitu banyak perkataan Yesus bertuhan. Begitu banyak ungkapan-ungkapan kehambaan Yesus yang dia katakan di tengah-tengah Bani Israel, yang Anda baca di dalam Bible itu sendiri. Betapa banyak Yesus mempraktekkan dia beribadah kepada Sang Tuhan. Betapa banyak kemudian prosesi yang dilakukan oleh Yesus sebagai hamba Tuhan. Kenapa itu Anda tak melihatnya? Kenapa yang Anda lihat hanya perkataan Yohanes 13:13? Akulah guru dan Tuhan saja. Seketika dia menjadi Tuhan. Sedangkan 33 tahun dia mempraktekkan, dia menteorikan bagaimana cara menghambakan diri yang baik, bagaimana cara beribadah yang baik, bagaimana cara memuji Tuhan dengan cara yang baik. Itu yang dicontohkan dan itu yang dipraktekkan. Tapi kenapa seketika orang Kristen mendudukkan Yesus yang mempraktekkan dan menteorikan sebagai hamba yang baik? Dalam Yohanes 4 nomor 22, Yesus mengatakan, kami menyembah, kalian menyembah Tuhan yang kalian tidak kenal. Aku dan muridku menyembah Tuhan yang kami kenal. Kenapa Anda tidak jadikan itu sebagai rujukan? Wahai Maria, jangan kau menyentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, wahai Maria. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Kenapa nggak pakai itu? Kenapa? Oke, silakan. Ini di Yohanes 8:24, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Akulah dia ini dalam Yohanes 8 ayat 24 ini menurut Bang Suma apa? Kenapa mereka akan disebut mati dalam dosa kalau mereka tidak percaya bahwa dialah dia? Oke, baik. Sekarang satu hal yang perlu dipahami oleh kita, orang Indonesia, harus jujur mengakui keadaan yang ada pada masa itu. Baik ketika kita membaca Al-Quran, fattaqullaha wa'ati'un. Nabi Isa menyeru kepada Bani Israel, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini utusan Tuhan. Tuh utusan Tuhan yang kalian tunggu, yaitu Mesias, yang kalian ngidam-ngidamkan itu, yang kalian menginginkan Mesias itu memimpin kamu kepada kebenaran, yang kamu menginginkan Mesias itu membangun kembali kerajaan yang sudah runtuh. Akulah dia yang kamu tunggu, Sang Mesias. Akulah dia.
yang kalian tunggu-tunggu, yang kalian ngidam-idamkan, yang kalian tagih kepada Tuhanmu, kepada Elohim. Mana Mesias yang datang dari keturunan Daud itu? Ya Rabb, ya Tuhan, ya Elohim. Akulah dia yang kalian tunggu itu. Yahudi menunggu Mesias, bukan menunggu Tuhan. Kepada siapa Yesus diutus? Kepada Bani Israel. Bani Israel menunggu apa rupanya? Menunggu Tuhan datang dalam rupa bayi, lalu kemudian digendong, disusuin, lalu kemudian dibunuh, ditombak, ditelanjangin, dan digantung. Itu yang mereka tunggu. Bukan. Yang mereka tunggu adalah selayaknya Gedeon, selayaknya Hezekia, selayaknya Nabi Musa yang mereka tunggu. Yang muncul malah yang cupu-cupu. Makanya Yesus mengatakan, karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia siapa? Dia Mesias yang ditunggu-tunggu. Makanya dikatakan, coba Anda lihat data nomor 29-nya. Dan dia yang telah mengutus aku, dia menyertai aku, dia tidak membiarkan aku sendiri. Berarti aku dan dia sendiri atau berdua? Aku dan Bapa adalah dua. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Demikian. Oke, izin menanggapi. Silakan. Sekarang begini, kenapa umat Israel ini menunggu kedatangan Mesias? Karena kan sebelumnya sudah banyak nabi-nabi yang datang. Kenapa harus menunggu Mesias? Itu setahu abang gimana? Jadi bangsa Yahudi itu menunggu Mesias yang akan membangkitkan kerajaan Daud, yang akan mengembalikan kemuliaan Nabi Musa, yang akan menjayakan mereka berdasarkan yang dijanjikan oleh Tuhan. Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Orang Israel harus tahu seperti yang dijanjikan kemudian, maka Tuhan akan membangkitkan seorang juru selamat bagi Bani Israel, yaitu Yesus Kristus. Itu janji Tuhan itu kepada mereka. Coba Anda baca, pelan-pelan aja Anda baca. Di Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Oke, sekarang begini. Kemudian kenapa seorang nabi saja, kalau umatnya tidak percaya bahwa dia utusan itu, mereka akan mati dalam dosa? Apakah nabi-nabi yang lain juga menyatakan seperti itu? Yes, betul. Coba Anda baca Ulangan 4, Ulangan 6, Ulangan 21, Ulangan 27. Apa yang dikatakan kemudian di sana? Barang siapa yang tidak melakukan hukum Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa, maka terkutuklah dia. Berarti Nabi Musa ini adalah pemberi jalan keselamatan menuju kepada Elohim. Siapa yang tidak percaya kepada Torah, maka dia akan mati dalam dosa. Baca di dalam Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan itu, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit, yaitu neraka. Itu kata Yesus loh. Taurat berarti Nabi Musa kan? Berarti Nabi Musa adalah juru selamat bagi Bani Israel. Begitu Yesus datang, maka juru selamatnya sekarang adalah Yesus. Pada saat itu. Makanya di dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka dia menganugerahkan anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup, dan yang tidak percaya kepadanya akan mati dalam dosanya. Itu betul. Percaya sebagai utusan Tuhan. Utusan Tuhan berarti Mesias. Sedangkan di dalam, oke, lanjut. Berarti Bang, tadi kan Abang menyatakan bahwa Mesias itu datang untuk membangkitkan bla bla bla. Nah, tetapi yang terjadi kan tidak. Nah, berarti apakah Yahudi itu yang benar begitu? Karena mereka sekarang masih menunggu Mesias. Jadi kalau di dalam Al-Quranul Karim, dalam Al-Quran surah An-Nisa, Al-Quran surah Maryam, Ali Imran, Al-Ma'idah, As-Sukruf, itu menceritakan penolakan-penolakan Bani Israel
terhadap Nabi Isa, terhadap Nabi yang datang di tengah-tengah mereka yang lahir tanpa ayah. Kami menyebutnya Nabi Isa. Saudara menyebutnya Yesus. Apakah mereka menolaknya kemudian? Tidak. Mereka berupaya kemudian untuk membunuh. Kenapa berupaya membunuh? Karena orang ini datang tidak membangkitkan kemudian semangat kerajaan Daud. Kerjanya hanya membangkitkan orang mati. Kerjanya bukan mengusir Romawi. Kerjanya hanya membuat orang lumpuh melihat berjalan, orang buta melihat. Hanya itu saja. Dampaknya kemudian, coba Anda baca dalam Yohanes 11, nomor 45 sampai nomor 57. Dampaknya justru membuat orang-orang Yahudi semakin hancur. Kenapa? Karena Yahudi pada masa itu di bawah tekanan Roma. Yesus, Mesias, harusnya bisa melepaskan Yahudi dari cengkraman Roma. Tetapi tidak. Apa yang dilakukan Yesus saban hari justru menguatkan kecurigaan orang-orang Yahudi. Bahkan bangsa mereka akan dirampas oleh orang Roma. Kenapa? Karena yang percaya kepada Yesus semakin banyak. Sedangkan orang yang percaya kepada Yesus tidak lagi membayar upeti kepada mereka. Kalau tidak membayar upeti kepada kaisar, maka kaisar akan datang merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa mereka. Ini yang mereka takutkan. Makanya Yesus itu boro-boro sebagai Mesias, sebagai orang yang bisa menyelamatkan mereka dari kesengsaraan penekanan kekaisaran Romawi saja kagak. Sementara yang mereka inginkan adalah seperti Gedeon. Ketika Gedeon mengusir tentara Asyur, begitu juga Hezekia. Ini yang perlu saudara pahami. Seperti juga ketika Nabi Musa, itu yang harus Anda pahami. Ya, mereka tunggu Mesias yang sama seperti itu, yang sama seperti Daud, sama seperti Salomo. Itu yang mereka tunggu. Yesus yang datang malah anak hasil zina menurut mereka. Berarti berarti sikap yang dilakukan oleh Yahudi itu sudah tepat ya. Mereka masih menunggu sampai saat ini dan memang belum datang itu Mesias itu. Oh, salah. Orang Yahudi menolak Mesias, yaitu Nabi Isa, itu salah. Menolak Yesus itu keliru. Makanya nanti Yesus datang kedua kalinya, Nabi Isa datang untuk yang kedua kalinya. Kenapa? Karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Mereka yang menolak Yesus dan mereka yang menyembah Yesus, itu terdakwa. Kenapa bukan Nabi Musa yang datang? Kenapa bukan Nabi Muhammad yang datang? Karena ajaran Nabi Muhammad tidak diplesetkan, Nabi Muhammad tidak dituhankan. Nabi Musa ajarannya tidak dituhankan, kemudian Yesus dituhankan. Makanya dia datang kemudian untuk meluruskan, aku bukan Tuhan. Makanya dikatakan dalam Yohanes 8 nomor 12 nomor 48, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan, maka firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, orang-orang yang menuhankan Yesus itu berdasarkan firman siapa? Ada Yesus berfirman, sembahlah aku. Ada Yesus mengajarkan ibadah minggu? Gak ada. Maka ditolak. Baca Matius 7 nomor 22 nomor 23. Orang-orang yang menuhankan Yesus diusir, dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Itulah tujuannya dia datang. Kapan itu terjadi? Nanti di akhir zaman. Coba Anda baca Matius 7 tuh, nomor 15 sampai nomor 27. Pada hari terakhir nanti banyak orang, nah, berarti akhir zaman kan? Banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah, bukankah, bukankah? Pada hari itulah, pada saat itulah aku akan berkata kepada mereka. Itu kapan? Nanti kedatangan yang kedua. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, tidak ada seorang ahli kitab pun yang tidak akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam menjelang kematiannya. Wa immin ahlal kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Ini Al-Quran mengatakan. Sama seperti ucapan Yesus. Coba. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu akulah dia, dialah Mesias yang ditunggu oleh Bani Israel, tetapi kemudian ditolak karena tidak memenuhi syarat seperti Mesias yang mereka tunggu. Nanti kedua kalinya yang datang kedua kalinya, barulah tersadar dan terbuka matanya. Oh mama, rupa-rupanya ini yang dimaksud dengan Mesias yang datang. Maksudnya Yesus atau Nabi Isa itu nanti datang kedua kali itu untuk menyalahkan ini ya, umat-umat Israel ya, begitu ya, sama umat Kristen. Yang menolaknya, termasuk Kristen. Datangnya sebagai Nabi atau sebagai apa? Sebagai Nabi. Dia datang sebagai Mesias, dia datang sebagai Nabi. Karena dia adalah Nabi. Datangnya waktu, kalau dari Islam sendiri datangnya waktu akhir zaman juga. Iya. Diterangkan di dalam Al-Quranul Karim
wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Dan sungguh Nabi Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Jadi kalau dia datang nanti di akhir zaman, maka itu adalah tanda akan mau kiamat. Anda lihat di dalam Matius 24 nomor 28 dan seterusnya. Matius 24 nomor. Ya, betul. Coba kita lihat. Sama-sama kita baca dalam Matius 24 nomor 28, 29. Ketika dia datang yang kedua kalinya, kita lihat kata Yesus, waspadalah kepada penyesat, sebab kedatanganku yang kedua seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontar cahayanya sampai ke barat. Demikian pula kelak kedatangannya Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasa berkerumun. Di sini Yesus mengatakan, camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau dia berkata, lihat Yesus ada dalam bilik, jangan kau percaya, sebab kedatanganku yang kedua sama seperti kilat memancar dari sebelah timur sampai terlontar ke barat. Nah, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Tuh buktinya. Kedatangannya yang kedua ditandai dengan hadirnya hari kiamat. Sesudah siksaan itu, kata Yesus, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu akan nampak tanda Anak Manusia dari langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap dan melihat, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat untuk meniup sangkakala dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan dan keempat penjuru bumi. Ini bukti yang diterangkan Al-Quran itu betul. Oke, berarti begini Bang. Nah, berarti Yesus itu dia bisa perintah malaikat. Nah, dan kemudian apakah ada nabi yang bisa datang kedua kali dan dia menyatakan sendiri begitu? Yesus ini dia menyatakan, bukan nanti dia bilang nanti Bapa akan mengutus aku yang kedua kali, tapi dia sendiri yang menyatakan bahwa dia akan datang yang kedua kalinya. Kalau di Islam sendiri bagaimana? Apakah dia menyatakan bahwa Allah yang akan perintah Nabi Isa datang kedua kali atau bagaimana? Tadi saya sudah membacakan dalilnya. Kata Allah, sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Dia datang untuk yang kedua kalinya, diutus oleh Allah kemudian. Maka dalam surah An-Nisa ayat 159, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Pada saat itu Nabi Isa datang, guncang seguncang-guncangnya, ahli kitab baru kemudian beriman. Oh betul, ternyata Yesus Isa ini adalah utusan Tuhan Mesias. Tolong kami, terlambat. Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Betul, iman Islam juga demikian adanya. Dia akan datang menjadi hakim di akhir zaman, mengusir orang-orang yang mempertuhankan dirinya. Dia akan datang membenarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pertanyaan, kenapa di Islam menyatakan bahwa Nabi Isa akan menjadi hakim, Bang? Padahal kan yang hakim adil itu hanya Allah sendiri. Saudara, hakim yang dimaksud Al-Quran itu adalah terhadap Bani Israel, bukan kepada seluruh umat manusia. Yesus pun mengatakan itu kan, Yohanes 12 nomor 48, barang siapa menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang aku katakan kepadanya pada saat itu. Perkataan itulah kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Sekarang mana perkataan Yesus akan dijadikan dasar untuk menghakimi umat Islam? Orang-orang yang tidak menuhankan Yesus, apa hakimnya? Apa penghakiman Yesus? Kenapa kau tidak menuhankan aku? Ada kayak gitu? Enggak ada. Karena tidak pernah Yesus berfirman, jadilah hambaku. Yesus hanya mengatakan, jadilah muridku. Murid dan hamba itu berbeda. Sedangkan Kristen offside, harusnya menjadi murid, malah menjadi hamba. Coba kami umat Islam, siapa Nabi Isa itu? Nabi Isa adalah Nabi kami yang dikhususkan oleh Allah untuk menjadi petunjuk jalan kebenaran kepada kaum Israel. Itu iman kami. Kalau kalian dihakimi kelak di akhir zaman oleh Yesus, wahai Kristen, ya paman, siapa yang mengajarkan ente menuhankan aku? Apa ucapan kalian? Ada tidak firmanku?
pada saat aku datang penginjilan ke Israel, sembahlah aku, Tuhankanlah aku, gantikan Tuhan yang benar itu dengan aku. Akulah Tuhan itu yang menjelma menjadi manusia. Kalian sembah aku. Siapa yang ngajarin? Ada firmanku. Kayak gitu. Tak ada. Makanya Yohanes 12, Yohanes 8, 42. Yohanes 8, Yohanes 12, nomor 40, Yohanes 12 nomor 48, itu yang menjadi rujukan. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan kepada mereka. Firman itulah kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Maka kumpulkan firman-firman itu. Barislah umat Islam. Wahai umat Islam, ya paman, kamu kenapa enggak menuhankan aku? Kenapa kau tidak ke gereja? Kenapa kau tidak makan babi? Kenapa kau tidak percaya Paulus? Kenapa? Kenapa kau bersunat? Ya, kita umat Islam akan bertanya, emang pernah? Memang ada firmanmu seperti itu? Ada sabdamu? Ada ajaranmu kayak begitu? Ya nggak ada sih. Lalu apa yang salah dari kami umat Islam? Ya tak ada. Di dalam Yohanes 14 nomor 27, kamu sendiri yang mengatakan bahwasanya kamu menyampaikan damai sejahtera. Kamu menitipkan damai sejahtera. Shalom, Islam, kami Islam. Kamu sendiri yang mengatakan akan datang seorang penolong lain. Kami ikut sama penolong itu, yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, yang memuliakan dirimu. Kami ikut. Oh iya, lolos. Nah, sekarang giliran Kristen di baris nih. Kamu yang cupu-cupu, baris. Baik paman. Kamu hari Minggu ibadahnya? Iya. Yang ngajarin siapa? Nah, mulai bingung kan? Kamu menyembahku, ya. Kamu menganggap aku Tuhan, ya. Kamu katakan aku ini jelmaan Tuhan, ya. Inkarnasi, teopani, ya. Kamu mengatakan Maria ibuku melahirkan Tuhan yang menjelma menjadi manusia, ya. Kamu mengatakan aku setara dengan Tuhan, aku ini Esa dan Bapa juga Esa, ya. Kamu mengatakan aku Alfa dan Omega, ya. Kamu mengatakan aku ini adalah bintang timur, ya. Yang ngajarin kamu sopo? Plongo. Yang ngajarin ente sopo? Bintang timur, Anda makan segala makanan yang diharamkan. Padahal ucapanku dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Siapa yang ngajarin ente membatalkan segala hukum Taurat? Siapa? Bintang timur, Pak. Tak ada yang mengajarkan. Berarti firmanku tidak ada tempat dalam dirimu. Kamu menuhankan aku karena kau tidak meroleh firman dalam dirimu. Tidak ada perkataanku dalam dirimu. Sekiranya ada perkataanku dalam dirimu, mustahil kau menuhankan aku. Sebab aku sendiri datang di tengah-tengah Bani Israel, sibuk siang dan malam berdoa semalam-malaman, sujud semalam-malaman, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Dia yang ada di langit. Kenapa justru ente menuhankan aku? Maka enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah kalian. Ketepak. Ditendang semua sama Yesus. Ini yang dikatakan Al-Quran. Bahwasanya pada hari kiamat nanti, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Itu ayat mana lagi? Dan pemujaan yang mereka lakukan terhadap apa yang mereka sembah akan ditolaknya. Apa dalilnya tuh? Lupa saya. Sahabat-sahabat sekalian, Al-Quran surah An-Nisa ayat 120 ya? Bukan. Al-Ahqaf ayat 6 ya? Ya betul. Masya Allah. Apa yang dikatakan oleh Allah? Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia kelak dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka, dan sesembahan mereka akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Orang Kristen pada hari kiamat akan diusir, akan menjadi musuh bagi Yesus. Tidak, aku tak pernah mengajarkan kalian seperti itu. Janganlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Menjadi musuh. Bukankah kami telah bernubuat? Bukankah kami bermujizat? Tidak, kalian semua pembuat kejahatan. Aku tak mengenal engkau. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da
wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari terakhir nanti, apabila manusia dikumpulkan, sesembahan itu menjadi musuh mereka. Apa yang mereka sembah menjadi musuh bagi mereka, dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepada yang mereka sembah. Ini yang terjadi terhadap kalian. Sudah ada Al-Quran yang memberikan cerminan. Matius 7, 21, 22 sampai 23 memberikan cerminan. Kapan kalian, saudaraku, bisa tersadarkan? Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Dan kami hukum juga mereka karena ucapan mereka. Ketika saudara-saudara mengatakan Nabi Isa atau Yesus itu disalibkan untuk dosa-dosa kalian, di saat itu juga Tuhan berkata, aku hukum kalian dengan ucapan itu. Apa bukti kalian dihukum? Kebenaran yang disampaikan menurut Bible atau menurut Al-Quran tidak bisa membuat cakrawala berpikir Anda untuk sampai kepada poin hak, pada poin kebenaran. Coba, Anda akan tetap ngotot, Anda akan tetap mempertahankan, Anda gengsi terhadap kebenaran karena sudah terlanjur terpikat dan terpenjara oleh doktrin dan dogma. Keselamatan hanya ada pada Yesus. Padahal data di dalam kitab saudara, hakim yang Yesus ajukan nanti adalah firman-firman yang pernah Yesus ucapkan di tengah-tengah Bani Israel. Ternyata firman itu diucapkan oleh Yesus, tujuannya agar Bani Israel percaya bahwa Bapa telah mengutus dia. Berarti dia adalah Mesias. Segala firman yang kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya, dan mereka percaya, mereka yakin dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti penerima-penerima firman yang langsung berhadapan dengan Yesus percaya Yesus itu utusan Tuhan. Tapi orang Kristen yang tidak bertemu dengan Yesus, yang tidak pernah Yesus berkata langsung kepada Kristen malah percaya Yesus itu adalah Tuhan, bukan utusan Tuhan. Mulut mengatakan, yes, kami juga percaya Bang Suma, Yesus itu utusan Tuhan, mari kita intip di gereja. Ternyata yang mereka akui sebagai utusan, justru itulah yang mereka sembah. Berarti munafik, planos, penipu, pembohong. Orang munafik, lain di mulut, lain di pekerjaan. Lain di mulut, lain di hati. Lain di perkataan, lain di tindakan. Itulah kalian. Maaf, ini harus diungkapkan, ya. Jadi saudara, apapun yang Anda usung kemudian untuk menuhankan Yesus, akulah dia, tak ada, akulah yang mengampuni dosa, akulah yang mengutus malaikat. Bung, ingat, di kitab Wahyu, iblis pun memiliki malaikat-malaikat. Itu yang Anda harus pahami. Jadi ketika kemudian Yesus datang, ingat di Matius 4 nomor 6, apa kata iblis? Apabila engkau adalah anak Allah, maka buanglah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Tuhan akan mengutus malaikat untuk menatang engkau di tanganmu, agar kakimu untuk kepada batu. Nah, Yesus anak Allah kan? Wajar kalau Anda mengaku Yesus itu adalah anak Tuhan, atau Yesus itu adalah Nabi Tuhan, utusan Tuhan. Wajar kalau malaikat datang menantang dirinya, karena dia adalah utusan Tuhan. Itu tak ada masalah. Silakan. Capek juga saya bicara. Silakan saudara, ditanggapi, dilanjutkan dengan guru-guru saya yang bisa membantu saya dulu. Saya mau bikin kopi campur masako. Iya, istirahat Ki. Oke, silakan. Pamit. Izin pamit semua. Yang pamit siapa? Ronald. Cewek jahat. Ronald. Oh, Ronald. Iya, silakan Bang. Makasih Bang ya, telah diskusi dengan baik. Ya, baik. Silakan yang lain. Cowok. Baik. Kalau lah abang menyangkal bahwasanya Tuhan itu tidak mungkin turun ke bumi, karena bumi ini tidak sanggup menahan kehadirannya gitu. Gunung aja pun hancur gitu, begitu dalam keislaman. Bang, izin. Tapi Bang, bagaimana ini dengan bentar Bang, cowok jahat ini ada orang, dia pengen Silakan. kali diskusi sama Bang Juma nih. Selamat pagi, malam. Ya. Ini ada yang dilanjut dulu apa. Enggak, itu tadi gimana tuh? Apa Bang? Enggak, ini enggak ada yang nanya ya ini ya. Apa keluhanmu? Gurunda mau istirahat dulu. Oh iya. 5 menit. Apa keluhanmu? Ya, apa? keluhan Kamu sakit? saya. Kemarin kan saya sudah bertemu nih Bang Zuma sama
ya katakanlah nenek-nenek Bisa nggak lah kok, ya. bisa nggak Gitu. cara ngomong itu agak lancar? Kita ngantuk loh, lancar dikit. Ya. Ayo semangat. Kemarin saya dan nenek ini membahas apakah Nenekmu ada yang mau kasih ke Theo. Jangan bahas nenekmu Sebentar yang sudah dulu, Theo. Kau mau tunggu. kasih ke Theo, jangan. Kau itu. Theo itu katanya sudah expire itu teteknya nenekmu. Jangan bahas itu. Yang lain Enggak bawa. gitu. Kemarin kan saya ditanyain ini, Pangeran, apakah ada jaminan atau